Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ibu-ibu yang duduk di depan kenal ke aingnya, kenal geus nyahoon omong aing urang kulon kan, ulah kaget lamun ngomong kulon kan ya, panitia salah ngundang. Aing lain tukang ceramah tuh, yang tukang ceramah mah yang pecinya luhur tuh. Geus lamun teu cocok ceramah saya, jangan salahin saya, salahinlah para panitia. Salah ngundang. Terus atuh aja teh can naon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Al-ayah. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam innama bu'istu li utammima makarimal akhlaq. Al-hadis. Sadaqallahul aliyyul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina wasyakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Al-mukarramun, para alimil ulama, para kiai, para asatid wal asyatidah yang saya muliakan, yang tidak bisa saya sebutkan namanya persatu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan takdim saya. Para pejabat pemerintahan setempat, baik sipil maupun TNI, wabil khusus Bapak RW, Ayah RW, RT, hadir WRT siap bakal paeh. Segenap para panitia penyelenggara yang mudah-mudahan segala pengorbanannya baik moral maupun material, semuanya itu tidak terlepas dari nilai ibadah dan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala sesuai dengan janjinya dalam Al-Quran, hal jazaa'ul ihsan ilal ihsan, amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pertama-tama marilah kita sama-sama untuk memanjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang begitu banyak telah memberikan berbagai macam nikmat kepada kita, baik nikmat sehat wal afiat, nikmat diberikan panjang umur, terutama nikmat yang sangat berharga dalam kehidupan kita sebagai manusia ialah nikmat iman dan Islam. Sehingga alhamdulillah dengan nikmat-nikmat itulah pada malam ini kita dapat berkumpul, bertatap muka, dan sekaligus kita bisa bersilaturahmi dalam rangka memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan
acara yang kita laksanakan pada malam ini bisa menjadikan sarana upaya kita untuk bisa tercapainya martabat manusia yang bertakwa, ialah suatu martabat yang sangat bergengsi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurahkan keharibaan pemimpin besar dunia, seorang reformis bangsa, manusia pilihan Nabi dan Rasul yang paling mulia dan sempurna, junjungan alam baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga para keluarga dan sahabatnya serta pada seluruh pengikutnya yang selalu istiqomah dalam menjalankan syariatnya ila yaumil qiyamah, yang mudah-mudahan kita yang hadir pada kesempatan kali ini termasuk di dalamnya. Kita diaku sebagai umatnya, kelak di hari kiamat kita mendapatkan syafaatnya. Juga mudah-mudahan di akhir hayat nanti kita semua diberikan kemudahan untuk bisa mengucapkan kalimat thayyibah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Amin ya rabbal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Barang siapa di akhir hayatnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah, ini janji Rasulullah dan janjinya tak pernah ingkar. Apa kata beliau? Mereka itu akan masuk surga meskipun di antara kita ada yang sementara transit dulu ke dalam neraka. Halo? Halo? Terus Bu, di akhirat ada dua tempat. Satu neraka, yang kedua Ibu bapak mau pilih yang mana, surga apa neraka? Sekali lagi, ibu bapak mau pilih yang mana, surga apa neraka? Surga. Surga apa neraka? Pede amat ya. Betul mau surga, sudah punya tiket resminya buat masuk surga. Halo? Kunci untuk tercapainya surganya Allah Subhanahu wa taala yang pertama adalah modalnya iman. Apa Bu? Meskipun tak pernah sholat, meskipun tak pernah puasa, meskipun dia tak pernah ngaji, mungkarat, maksiat saja selama dia alam dunia, tapi ketika di akhir hayatnya dia mati membawa iman, tentu dia akan masuk surga. Tapi sabara tahun sia dikerebekeun heulang ka neraka. Tuh, ini ceramah aing bos kieu. Dek pulang-pulang silakan. Halo? Terus 13 tahun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjuang di kota Makkah, mengorbankan tenaga, pikiran, harta yang tidak sedikit nilainya demi hanya untuk menanamkan nilai-nilai iman. Kenapa nilai iman yang pertama Rasul tanamkan kepada umatnya? Karena iman sebagai kekuatan dan landasan kehidupan seseorang yang merupakan benteng jiwa dari segala bentuk kemusyrikan dan kemunafikan. Yuk sejenak kita buka sejarah perjalanan dan perjuangan Rasul dalam mensiarkan agama Islam. 14 abad yang silam ketika Rasul berjuang, saat itu penduduk kota Mekah khususnya dan penduduk-penduduk Mekah dan umumnya
mereka tenggelam dalam kemusyrikan, mereka tenggelam dalam kehidupan yang berpecah belah, saling bermusuhan satu sama lain. Padahal mereka tahu bahwa manusia adalah makhluk yang paling mulia, namun nilai kemanusiaan saat itu sirna. Kenapa? Karena mereka menghambakan diri kepada patung, mereka menghambakan diri kepada harta, sujud kepada sesuatu yang dianggapnya keramat. Ada yang sujud kepada matahari dan bulan, ada yang menyembah berhala, ada yang menyembah api. Begitulah keadaan umat di masa jahiliyah. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dakwah di tengah-tengah penduduk kota Mekah, menyampaikan wahyu Allah Subhanahu Wa Taala, la tasjudu lisyamsi wala lil qamari wasjudu lillah alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Yang artinya, wahai penduduk-penduduk kota Mekah, janganlah kalian sujud kepada matahari, sujud kepada bulan, sujudlah kalian kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi, menciptakan bulan dan matahari, menciptakan kalian semua. Jika kalian ingin menyembah Tuhan, sembahlah Allah Subhanahu, sembahlah Allah Subhanahu. Kartin teu? Paham? Lamun teu paham ulah diteruskeun. Lanjut. Prabowo lanjut mah. Berarti mun perubahan Anies lamun lanjutkan Prabowo. Geus nu mana we lah. Terus setelah penduduk Mekah khususnya mendengar wahyu yang disampaikan oleh Rasulullah, tidak sedikit mereka yang mendapatkan hidayah dari Allah. Mereka memeluk agama Islam, ikut kepada ajuran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi tidak sedikit pula yang menentang, tidak sedikit pula yang melecehkan, tidak sedikit pula yang menghina, tidak sedikit pula yang menyakitkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal yang menentang, padahal yang mengejek Rasul itu bukan orang lain, Bu, tapi mereka masih kerabatnya junjungan alam baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa provokatornya? Pertama, Umar bin Hisam yang kita kenal sekarang dengan nama Abu Jahal. Yang kedua, Abdul Uja yang populer sekarang dengan nama Abu Lahab, Nador bin Haris, Khalid bin Mughirah. Mereka inilah tidak cuma menentang, cuma mengejek, cuma menghina, tapi mereka berusaha untuk melenyapkan dan membunuh baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu bapak hadirin hadirat jemaah rahimakumullah, betapa beratnya perjuangan Rasul. Saya mau berkata sekarang juga ibu bapak, di dalam perjalanan menjaga iman, di dalam perjalanan kita untuk mengamalkan agama Islam sekarang ini, tidak kalah beratnya dengan perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Betapa tidak, karena tantangan bukan hanya datang dari kalangan Yahudi, tantangan tidak hanya datang dari kalangan Nasrani, tetapi tantangan seringkali datang dari orang yang mengaku Muslim, dia mengaku sebagai umat Nabi, tapi cara berpolitiknya berpolitik Yahudi, cara berekonominya berekonomi Yahudi, pola pikirnya pola pikir Yahudi, bahkan akidah keimanannya persis seperti Yahudi.
dia mengaku muslim, tapi dia sudah berani mengatakan ziarah kubur itu adalah haram. Islam naon eta nu kuas kitu, Bu? Halo? Oi. Ngaku muslim, ngaku umat Nabi, tapi dia berani mengharamkan ziarah kubur. Ibu bapak, lamun di dieu geus ngaharamkeun ziarah kubur, nu kumaha siapa anu ngajarahan nyong? Halo? Ajar. Awas. Ini fakta. Saya tidak hanya ngarang. Saya punya tetangga orang Brebes. Ada nggak orang Brebes ini? Nggak ada. Wah, tengaku merun. Saya pernah debat sama dia. Ketika saya diajak jarah sama saya tahun 2018, kemana? Kasih Maghribi. Kebetulan saya tidak punya supir, dia pandai supir. Diajak, aya waktu, aya eureun heulan ka imah aing kan loba foto-foto habaib, loba foto kiai, eta geus ngaharapkeun kana foto, termasuk jarah. Saya tanya, Mas, apa sih alasannya ziarah kubur itu adalah haram? Bu, dia ngomong, Pak Ustadz, kenapa saya mengharamkan ziarah kubur? Karena Nabi kan melarang ziarah kubur. Oh, itu alasanmu? Iya. Saya tanya lagi, Mas, ketika Rasul itu melarang ziarah kubur ke umatnya, pada saat apa dan pada kondisi apa? Ngajedok sia teu bisa ngajawab. Saya hafal hadisnya jelas. Apa kata Rasul? Kuntum nahaitukum an ziyaratil kubur. Ngaji sianu bener. Bahasa pun itu kuntum nahaitukum an ziyaratil kubur. Pernah Rasul melarang ziarah? Pernah. Hei, halo? Eta RW lamun geus teu jadi jabat RW disebutna naon? Mantan. Masih berlaku kene henteu satempelna. Halo? Entok. Rasul dulu melarang jarah itu dulu, nyong. Saat apa? Di saat umat Islam imannya masih labil. Di saat umat Islam cara jarah kuburnya belum tahu. Paham? Karena tidak tahu cara ziarahnya mereka, lalu mereka ziarah kubur, bukan mendoakan ahli kubur, tapi mereka minta ke ahli kubur. Nah, melihat situasi dan kondisi seperti itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam khawatir umatnya akan kembali kepada kemusyrikan, maka secara tegas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang ziarah. Itu sejarahnya, nyong. Lalu setelah Islam berkembang, imannya sudah stabil, cara ziarah kuburnya dia tahu, maka hadis tersebut itu adalah dimansuk. Nyaho dimansuk, nyaho dimansuk, dirubah. Asalnya kuntum nahaitukum an ziyaratil kubur. Aku pernah Rasul melarang ziarah kubur. Artinya apa kata Rasul? Wahai umatku, dulu aku melarang ziarah kubur kepada kalian, tapi sekarang kata Rasul, wajuruha li annaha tudzakiratul akhirat. Kalau dulu aku melarang ziarah kalian kubur, sekarang aku perintahkan kalian untuk ziarah kubur. Kenapa? Dari ziarah kubur mengandung hikmah dan manfaat yang amat besar. Apa diantaranya? Untuk mengingatkan kehidupan akhirat. Halo? Tuh, terus. Nah, urang Cemuli geus ngaji. Nih ya sakampung jeung kula ya. Urang leuweung eta.
di dia bae di kota ge kula mah sajad leuweung ge masih asup mobil nya nama kuda ge teu asup. Orang Cimulik tuh. Nah, untuk menentukan ini hukum ziarah, apakah sunnah, apakah mubah, disitulah ulama ijtihad. Tuh, dalam usul fikihnya, aing mau usul fikih bal ngarti syariah moal. Dalam usul fikihnya bagaimana? Wal amru ba'dal hadri tarotani. Jika awal itu dilarang, contoh ziarah awalnya dilarang oleh Rasul, lalu akhirnya diperintah oleh Rasul, maka ijtihad para ulama untuk menentukan hukum ziarah ini apakah sunnah apakah mubah, ini terbagi dua golongan ulama. Pendapat ulama yang pertama, menghukuman ziarah kubur itu adalah mubah. Pendapat ulama yang kedua, ziarah kubur itu adalah sunnah. Kemana rujukannya yang menghukuman sunnah itu? Karena Rasul tadi wajuruha li'annaha tudaiqatul akhirah, ziarah itu untuk mengingatkan kehidupan akhirat. Ulama Nabi sendiri sudah menyatakan ziarah kubur itu adalah hukumnya sunnah. Tangkorak sia, oh kulon bahasa turun bahasa tangkorak. Yo, ngerti Sunda? Oi, ulama pengarang kitab, ulama ijtihad menentukan ziarah itu sunnah. Rasul pun juga menyatakan ziarah kubur itu adalah sunnah. Lo baca Quran aja masih belepotan, udah berani mengharapkan ziarah kubur, pantaukan siapa ini? Tuh, aing geus ngomong gitu kan? Terus, aing manek terus nek henteu kumaha panitia bae sih? Dul. Halo? Kumaha panitia bae? Cik panitia teruskan ulah ja ceramah mah lama sebentar juga amplopnya mah gitu-gitu juga, betul kan? Oi, benar, paham kan? Oh kalau begitu namanya Ustaz kesini ceramah mau cari amplop ya? Jangan dulu sudon loh. Saya ceramah ke sini ikhlas ridho untuk bukan mencari amplop, tapi saya mencari doa. Siap. Dikasih syukur, gak dikasih masa iya sih. Gede letik nama gimana nasib gue aja, dan perlu diketahui oleh panitia nasib saya tak pernah kecil, gede. Waduh bingung nih panitia, cari tambahannya nih. Ampura para panitia, saya ngomong itu mah bercanda lah. Hitung-hitung ngingetkan aja sama panitia, biar saya pulang nanti panitia gak lupa ngasih doa. Terus can ceramah can karak ngamak dah. Ibu bapak hadirin hadirat jemaah rahimakumullah, yuk kita kembali kepada persoalan di awal tadi, bahwa untuk tercapainya surganya Allah subhanahu wa ta'ala, yang pertama jaga iman. Sampai kapan? Sampai akhir hayat nanti. Kemudian yang kedua apa syaratnya untuk tercapainya surganya Allah subhanahu wa ta'ala? Amal ibadah. Apa bu? Apa pak?
amal ibadah. Dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa basyiril ladzina amanu wa amilus shalihat anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Muhammad, berikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Janji Allah balasannya adalah sorga. Iman dan amal soleh inilah yang merupakan conception of Islamic education. Arti siapa? Ayo ngomong tengah arti. Iman dan amal soleh inilah yang merupakan conception of Islamic education yang tidak bisa terpisahkan antara satu dengan yang lainnya. Iman syarat untuk masuk surga, amal ibadah supaya selamat dari siksa neraka. Sebab teu saeutik jelema ka surga henteu ka neraka, selamat. Kenapa? Amal ibadah. Ada yang ke surga tapi kebel di neraka, tantang nerina ka surga nage. Barang dideuleuh teh ku Kangjengna bejaya mah urang taman walet kabeh. Gusti tuh. Oleh karena itu, yuk kita tingkatkan aktivitas amal ibadah kita, baik secara vertikal maupun lewat garis horizontal. Paling tidak sholat yang 5 waktu jangan sampai kita awas ibu bapak yang berani meninggalkan sholat tanpa ada udzur syar'i. Apa itu sanksinya? Di dunia hidupnya tak pernah mendapatkan ketenangan hati. Pada sakaratul mautnya akan merasakan haus dan lapar. Di alam kuburnya akan disiapkan ular sujaul akro oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyiksa orang yang tak pernah sholat. Kelak di akhirat akan dicampakkan ke dalam neraka. Nerakanya pun khusus. Apa nerakanya? Adalah neraka sakor. Nih, Bu, saya mau cerita. Mau dengerin nggak Pak? Mau dengerin nggak? Di masa Khalifah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, ada seorang yang mengaku Muslim, tapi selama hidupnya dia tak pernah sujud, tak pernah dia ruku, tak pernah dia melaksanakan sholat. Tapi kagak sholat, kagak pernah ruku, kagak pernah sujud, ujung nama paeh oge. Halo? Berarti berani dia mati ya. Sholat kagak, mati berani berarti. Benar? Karena dia Muslim, diaturlah sebagai Muslim, dipandein seperti Muslim, dikapanin sebagai Muslim, disolatin juga sebagai Muslim. Di tengah-tengah disolatin ibu bapak itu mayatnya bergerak. Aing rek nanya ka urang dieu, lamun keur nyolateun mayatna bergerak sia lumpat moal kira-kira. Ya. Ternyata di zaman sahabat umat Islam hanya sebagian kecil yang melanjutkan sholatnya, sebagian besar kabur semua. Kenapa? Kaget melihat mayat sedang disolatkan bergerak.
Tapi Abu Bakar dengan sahabat yang lain termasuk umat Islam sebagian kecilnya melanjutkan sholatnya. Selesai menyolatkan mayit, kemudian Abu Bakar penasaran dibuka kafannya mayit. Ternyata apa yang terjadi ibu bapak? Setelah dibuka itu kafannya mayit, ternyata yang bergerak bukannya mayit, tetapi ular Sujaul Aqra melilit seluruh badannya mayit, memakan daging dan menjedotnya mayit. Tetap mayit nama bodar. Yang bergerak itu adalah ular Sujaul Aqra. Hayangnya hosi eta panjangnya ular Sujaul Aqra hayangnya ho. Oi. Pengen tahu panjangnya ular Sujaul Aqra? Jangan mikiran masalah panjangnya itu ular Sujaul Aqra. Kukunya itu dibikin dari neraka, panjangnya 700 meter. Kukuna doang, kukuna. Ya Allah. Nah, aing teh can pojak gorengnya. Sore. Atuh ngadeken mangenaheun ngopi ngarokok aya aing. Terus. Nah, setelah itu ular melilit tersebut, lalu Abu Bakar instruksi kepada sahabat dan umat Islam, "Wahai sahabat-sahabatku, mari kita cari pentungan, mari kita sama-sama bunuh ular ini." Sudah siap semua sahabat, sudah siap umat Islam, pengen pentungan semua untuk membunuh itu ular. Qalal hayah, spontanitas ular itu berkata, "La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la taqtuluni laisa lahu danbun wala khata'un, innallaha amaroni an adaballahu yaumal qiyamah." Begitu ular itu mau dibunuh, ular itu mau dipukul oleh para sahabat, ular itu berkata, "Tidak ada Tuhan selain Allah, Muhammad itu adalah utusan Allah. Jangan kalian membunuhku," kata ular, "karena aku tidak berdosa, aku tidak bersalah. Ini semua atas perintah Allah Subhanahu." Awas si anu teu salat geura paeh dikubur sia bakal dioyak-oyak ulah Sujaul Aqra. Oh, aing mah kasihan bencara mah Bu. Rek pulang mangga. Amplop mah tetep sakitu. Atugeuna aing ditinggalkeun mah teu kebal ceramah bener. Terus ya Allah, akhirnya Abu Bakar dialog, ngobrol dengan ular. Tuh sahabat, siang ngobrol dengan Google di sana. Betul, Google loba juring sia. Da kana aing mah teu boga HP. Teu aing mah. Sakelas apapun kiai udeng-udengna gede ngabohong boga HP mah. Ya. Kiai bisa di mana? Udah di jalan tol, kecan mandi acan, tolol sia. Iya, masa kan dia buka HP, itu buka itu. Sekelas kiai, atau kok mau orang dia dulu kiai. Masih nggak bohong ke panitia, masih mending. Walaupun nggak bohong ke pemajikan sia, lebih doraka deh sia. Kan aing tadi dipanggil orientasi Dewan Hakim gitu. Aing kos kieu ge atuh kori baheula mah ngeun kori mah koro. Iya. Urang kota ngomong ieu nomor Pak Ustad ganti baru ya. Susah ngobrol atuh ngomongin kok masih itu geblik HP. Tanya tuh sia nyahoun ka aing mah kan. Buka HP teh aing. Iya jemaah saya ya. Dan geus moal kaget ngareke siapa ya. Nyaho yang tuh HP.
boga HP sekali naku icu malulu geus kuing dibikeun ngeuteut talan eta kuntu wayang nyahoan icu aing tah tapi gue ya nyahoan atuh ari berarti ka aning ari paham atuh beulikeun atuh beulikeun atuh makanya orang Cimuli bingung nuk nelpon kasahanya gitu untuk nagaya saudara tuh Yono ya buka HP dia mah terus ya terus nah dialoglah antara Abu Bakar dengan ular cek Abu Bakar ular kenapa ini mayat kolilit dimakan dagingnya disedot darahnya apa sih dosanya tuh cik ular teh ngajawab wahai Abu Bakar ada 3 unsur yang diperintahkan oleh Allah supaya saya menyiksa orang ini di dalam kubur sampai ila kiamat itu gambaran apa cek ular yang pertama tarikus sholah Allah merintahkan saya untuk menadab untuk mensiksa orang ini di alam kubur sampai yaumil kiamah adalah karena orang ini selama hidupnya meninggalkan gas lamun hayang pas saya jeung ular kula salat sia bisa teu ngalawan ular hiji yang kedua la yukhrijuna zakata minal mal orang walet mobilnya mewah rumahnya bertingkat hartanya bertelayah di mana-mana tapi pelitnya sangat luar biasa jangan pun infak buat muludan dan rajaban zakatnya pun yang wajib tak pernah dia keluarkan gerapae sia di alam kubur bakal dikerapakeun sia ulah sudah akro paeh sia aya teu pelit di dia hah lah ditanya pelit bawah pelit kabeh panitia datang minta sumbangan nutupkeun pintu aya di dia ke situ memang penyakit nama ibu-ibu juga sih bapak-bapak udah nyiapin 500.000 katempo ke pemajikan itu berapa ngasih muludan berapa 500 sok kaya ya tuh lubung harga tuh imahna tingkat mobilnya wea cuma 200.000 ari siap ari siap 500.000 hayang kasohornya kan ieu duit dicokot we beul 200 aduh tapi di ditu ibu-ibu digembor ibu-ibu di sini mah insya Allah gak bakal beda karena asalnya orang gembor ada penyakit ibu-ibu teh hei ayo kasih ayo cara ricing aja buka dosanya ada tuh nek 500.000 sok padahal mah masya Allah sodakoh itu bu engke pikeun cengcelengan orang di akhirat sabaraha tadi yang keberapa tadi yang kedua golongan kedua yang akan disiksa oleh ular sujaul aku alam kubur adalah orang benghar harta banyak tapi tak pernah dia mengeluarkan hartanya di jalan Allah. Yang ketiga la yasmaul qaulal ulama, orang yang tak pernah mendengarkan nasihat ulama, tak pernah dia mengikuti aturan-aturan ulama, bahkan benci kau ulama.
tidak sedikit bu kerja di kopral datang ke kiai minta doa ke kiai hayang jadi jenderal. Dia berjanji di depan kiai, Pak Kiai doakan saya jadi jenderal, andai kata saya diangkat jadi jenderal siap akan membantu perjuangan kiai. Begitu dia diangkat jadi jenderal bukan menolong dan membantu perjuangan ulama, tapi tidak sedikit jenderal yang nangkepin ulama. Halo? Ya Allah, banyak ulama-ulama masuk penjara. Kenapa? Karena fitnah, dijadikan teroris. Loh, asana malah geus aing cara mah ieu. Geus teu kudu ngabahas kadinya nya. Japamilu teu can beres. Terus tuh jadi golongan ketiga yang akan disiksa oleh ular sujud akro adalah orang yang tak pernah mendengarkan nasihat ulama, malah benci kau lama. Ibu bapak hadirin hadirat jemaah rahimakumullah, yang ketiga syarat untuk masuk surga cintailah Rasul. Loh, cintailah Rasul, ikutilah ajaran Rasul, teladina akhlak mulianya Rasul. Ini syarat mutlak bu. Malam ini kita kumpul di sini bersama memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk rasa cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan cintanya kita kepada Rasulullah kita dicintai oleh Allah Subhanahu. Dengan cintanya kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan dosa dan kesalahan kita dimaafkan oleh Allah Subhanahu. Pak, mau dicintai oleh Allah? Mau cintai Rasulullah? Bu, mau dosa ibu-ibu sadaya dimaafkan oleh Allah? Mau nggak? Ikuti ajaran Rasulullah. Jangan harap kita akan dicintai oleh Allah sementara kita tak pernah mencintai Rasulullah, bahkan benci kita kepada Rasulullah. Jangan harap dosa dan kesalahan kita dimaafkan oleh Allah kalau kita tak pernah mengikuti ajaran Rasulullah, bahkan menentang kepada ajaran Rasulullah. 14 abad yang silam bu, ada sekelompok manusia mereka ingin dicintai oleh Allah, tapi mereka tak pernah mencintai Rasulullah. Mereka ingin dosa dan kesalahannya dimaafkan oleh Allah, tetapi mereka tak pernah mengikuti ajaran Rasulullah. Maka sebagai bentuk teguran dari Allah, turunlah itu ayat, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Yang artinya, Muhammad katakan kepada mereka, jika mereka ingin dicintai oleh Allah, cintailah Rasulullah. Katakan wahai Muhammad kepada mereka, jika mereka ingin dosa dan kesalahannya dimaafkan oleh Allah, ikuti ajaran Rasulullah. Allah akan memaafkan dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Bu, cinta sama Rasulullah? Cinta? Sudah pernah ketemu dengan Rasul? Sudah mengenal bagaimana wajahnya Rasul? Belum. Ngaku cinta, saya tanya udah ketemu? Belum. Saya tanya bagaimana udah mengenal wajah Rasul? Belum.
Jangan-jangan cintanya dusta nih. Loh, Bu, Pak, meskipun kita tak pernah bertemu dengan Rasul, meskipun kita tak pernah mengenal bagaimana wajahnya Rasul, tetapi yakin kita ini adalah umat yang dirindukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan kita akan dikumpulkan dengan beliau di bawah benderanya menuju surganya Allah Subhanahu. Percaya kagak, Bu? Percaya kagak, Pak? Kita belum pernah bertemu dengan Rasul, belum mengenal bagaimana wajahnya Rasul, tapi kita akan termasuk orang yang dirindukan oleh Rasul, dan janji Rasul kita akan dikumpulkan dengan beliau di bawah benderanya menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Percaya? Yakin? Betul? Aya nu ngajawab aya nu henteu. Nih, dalam sejarah, Bu, Kangjeng Nabi sedang kongkonya ngobrol dengan siapa? 3 sahabat. Pertama Sayyidina Abu Bakar, yang kedua Sayyidina Utsman, yang ketiga Sayyidina Ali. Sayyidina Umar saat itu tidak hadir di depan Rasul. Nah, pada saat itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dia berteriak-teriak, "Ya Allah, ya Rabb, aku rindu umatku. Ya Allah, aku rindu umatku." Sayyidina Abu Bakar berkata, "Ya Rasul, kami ini adalah sahabatmu, termasuk kami ini adalah umatmu. Kami selalu mendampingimu ya Rasul. Kenapa kau bicara rindu umatku, rindu umatku?" Apa kata Rasul? "Bukan kalian yang aku rindukan." Bukan, kata Rasul. Lalu siapa ya Rasul? Apakah Sayyidina Umar? Karena Sayyidina Umar kan tidak ada. Itu juga bukan Sayyidina Umar yang aku rindukan. Lalu siapa ya Rasul? Umat yang aku rindukan adalah orang Taman Walid yang tak pernah bertemu dengan Rasul, tapi mereka mencintaiku. Umat yang aku rindukan, kata Rasul, adalah orang Taman Walid. Mereka tak pernah mengenal wajahku, tapi mereka iman dan menjalankan syariatku. Maka umat itulah, kata Rasul, yang aku rindukan. Amin, alhamdulillahirabbil. Paham? Rasul janji, yuh sarul mar'u ma'aman ahabba. Kelak seseorang akan dikumpulkan dengan orang yang pernah kita cintai. Kalau ibu bapak cinta sama artis, engke di akhirat dihijikeun jeung artis. Ibu cinta sama orang tukang gapleh, engke di ditu nageh dihijikeun jeung tukang. Ya sia. Bapak cinta sama orang yang tukang mak, engke di ditu nageh dihijikeun jeung tukang nyekek. Kita cinta ulama, cinta aulia Allah, cinta Nabi, maka semua yang kita cintai, janji Rasul tadi, yuk sarul mar'u ma'aman ahabani. Ketika kita cinta dengan Rasul, janji Rasul, kita akan disatukan dengan beliau di bawah benderanya menuju surganya Allah Subhanahu. Dah, nanya deh ibu, cinta sama Rasul?
Bapak cinta sama Rasul? Kalau cinta harus ada bukti, Bu. Cinta Rasul harus kita banyak menyebut nama Rasul. Artinya perbanyaklah ngaku cinta sama Rasul, cinta baca sholawat, sholat doang pantokeun abang. Atuh tambah sholat, atuh lain cinta, memang tambah rukun. Oh, banyaklah sholawat. Hikmah baca sholawat bukan saja ibu bapak akan mendapatkan syafaat di yaumil kiamah. Halo, masih ngadengekeun? Masih harirup? Orang yang pandai-pandai membaca sholawat, orang yang banyak membaca sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan saja di hari kiamat akan mendapatkan syafaat, di dunia pun akan selamat dari fitnah. Dulu di zaman Rasulullah ada seorang Yahudi datang ke hadapan Rasul. Dia membawa berita dan melaporkan bahwa berita dan laporannya yang disampaikan kepada Rasul oleh Yahudi apa? Ya Rasul, saya lapor. Ada apa? Onta saya dicuri oleh seorang muslim. Halo? Halo? Terus ini motivasi supaya kita banyak sholawat. Jadi membaca sholawat bukan saja kelak di hari kiamat akan mendapatkan syafaat Rasul, di dunia pun akan selamat dari fitnah. Ini sejarahnya, Bu. Ada seorang Yahudi datang menghadap Rasul. Ya Rasul, ontaku dicuri oleh seorang muslim. Rasul bertanya, siapa namanya? Si A. Tapi bukan Antawijaya dong. Salah paham, beda A Antawijaya, bukan. Si A. Dipanggillah seorang muslim yang dituduh, yang disangka oleh Yahudi mencuri ontaknya Yahudi. Lalu ditanya oleh Rasul, ya Fulan, betulkah kau mencuri seekor onta orang Yahudi ini? Jawab seorang muslim, ya Rasulullah, saya bersumpah demi Allah, tak pernah aku mencuri onta siapapun, termasuk onta orang Yahudi ini. Rasul percaya. Kenapa? Karena sudah dia menyatakan demi Allah. Ternyata berita dan laporan Yahudi kepada Rasul itu semua fitnah, menjelekkan dan akan menghancurkan Islam. Awas, saya tidak berpolitik. Yahudi tetap dia menyebarkan berita bohongnya, hoak cik zaman ayeuna mah nyahoak. Bahkan Yahudi membawa keempat saksi dan saksinya bohong semua, geus dibayar ku tangkorak Yahudi. Nah, keempat saksi tersebut di depan Rasul, keempat-empatnya menyatakan, ya Rasulullah, kami yakin dan percaya bahwa si muslim inilah orang pencuri onta. Terus tegang, tegang mah salangan.
Akhirnya kedua kalinya si Muslim dipanggil oleh Rasul, pulang keempat saksi yang dibawa oleh Yahudi menyatakan bahwa kau seorang pencuri. Tahukah kau sanksinya? Tahu ya Rasul. Apa sanksinya? Dipotong tangannya. Betul. Tuh. Syariat Islam lamun anu maling etapan kudu dipotong leungeunna, Bo. Kumaha cenah ibu-ibu nyokot duit dompet salaki nyaho teuing da urusanana. Tuh bisa, tiada ada potong, nggak ada. Kaji pikih anu bener. Tuh kudu ngaji hadis-hadis heulan pikih bereskeun heulan. Urusan jeung keluarga mah putang-potong ke situ. Gitu. Ah, kebeneran cik ibu-ibu meunang berarti kan? Dari kitu mah nyokot dompet laki ngulah. Heulan sia. Terus ya terus. Cek Rasul hae pulan umat Islam dengan syariat Islam, siapapun yang mencuri itu sanksinya harus dipotong tangannya. Cek si pulan siap ya Rasul. Nyanggakeun sadaya-daya. Namun mohon izin dulu ya Rasul sejenak. Saya mau munajat ka Gusti Allah. Munajatlah si Muslim. Selesai munajat, pasrahkan diri kepada Rasulullah. Ya Rasul, saya sudah munajat kepada Allah. Mangga mau dieksekusi, mau dipotong tangan saya, silahkan sesuai dengan aturan Islam. Manggillah Rasul Al-Gojo untuk memotong tangannya si fulan. Baru dicabut pedangnya itu. Tiba-tiba seekor unta datang menghadap Rasulullah. Tuh. Apa kata unta? Ya Rasulullah, aku diutus oleh Allah untuk menjadikan saksi kebenaran si fulan ini. Semua apa yang dinyatakan oleh Yahudi bohong. Yang dinyatakan keempat saksi itu palsu semua. Yang benar itu adalah Muslim, bahwa si Muslim inilah sama sekali tidak mencuri seekor unta. Unta teh diutusku Allah. Dari mana tuh? Engke sejarahnya diteruskan. Sampai Kangjeng Nabi, wahai pulan Muslim, punya amalan apa kau? Amalan apa yang kau amalkan sehingga Allah angkat derajatmu, Allah muliakan engkau, yang akhirnya tadinya kau akan dieksekusi, tapi Allah memberikan kenyataan bahwa kau tidak bersalah. Amalan apa wahai fulan? Jawab si fulan itu, ya Rasul, tidak ada amalan yang paling istimewa yang setiap saya malam lakukan. Hanya saya 10 kali di mana mau tidur saya baca sholawat. Halo? Hikmah sholawat itu sangat luar biasa. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu Sallallahu ala Muhammad. Nah, itu satu tanda cintanya kita kepada Rasulullah. Perbanyaklah sholawat kepada Rasul
Dua, tanda cinta. Apa? Ikuti dan teladani akhlak mulianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang pemimpin yang terkenal. Beliau adalah pemimpin yang disegani, yang dikagumi, yang terpuji dan dihormati. Tapi beliau disegani bukan dari keganasannya. Juga beliau dihormati bukan berarti beliau minta agar orang lain mau menghormatinya. Bahkan Rasul selalu melarang sahabatnya, selalu melarang umatnya untuk menghormati dirinya. Loh, nih, kalau ada rapat Rasul dengan para sahabat, di mana Rasul datang, semua sahabat umat Islam menyambut Rasul berdiri. Rasul melarang semuanya, kalian tidak usah berdiri. orang RT tadi sambut ngamak. RT belah ditu. Para sahabat sudah menyiapkan kursi sebagai penghormatan, takdiman sahabat kepada Rasul, di mana di ruangan rapat dikhususkan itu ditempatkannya kursi. Tapi begitu Rasul datang, Rasul duduk di bawah. Para sahabat, ya Rasul, duduklah di atas kursi ya Rasul. Kami sudah siapkan beliau ya Rasul demi penghormatan dan mengagungkan kami ya Rasul. Apa kata Rasul? Meskipun saya Nabi dan Rasul, beda pangkatmu dengan kalian, tapi di mata Allah kita semua adalah sama. Oleh karena itu maka saya pun perlu duduk di bawah bersama satu tempat dengan semua kalian. Itulah akhlak Rasul. Kok Haji Anta diuk di bangku, aing bah lain Rasul, nu nyadiakeun lain sahabat. kayak bisa aya nu nerol ka aing ari ngomong Rasul mungun ke kudu Haji Anta di bangku. Halo? Tuh. Jadi Rasul disegani bukan dari keganasannya, juga dihormati. Bukan berarti beliau minta agar orang lain mau menghormatinya. Cukuplah beliau berlaku yang amat bijaksana dan perilaku akhlak yang paling mulia. Rasul orang yang sangat rendah hati, Bu. Terhindar dari takabur, jauh dari sifat sombong. Meskipun beliau Rasul dan Nabi, mau menerima pendapat orang lain, mau. Bahkan ketika Rasul punya masalah persoalan yang berkaitan dengan agama, Rasul tak pernah lepas dari musyawarah dan minta pendapat orang lain. Inilah akhlak roh. Iya, karek jadi ustad tadi disebut al-mukarram lagi ngambek. Jadi ustad si baperan nyok. Aya di ustad ku situ aya. Tadi titah imam mung kamu sholat ayah dia ayah gitu ayah baiknya ya Allah. Rasul tidak. Nih sejarah memasuki tahun kedua Hijriah terjadilah perang antara Muslim dipimpin oleh Rasul. Perang apa? Perang Badar. 300 kaum muslimin melawan 1000 musyrikin dengan izin dan pertolongan Allah.
umat muslim berada dalam kemenangan. Bangga Rasul, bahagia para sahabat, bahagia termasuk umat Islam. Kenapa bahagianya? Yang gugur di medan perang mereka semua adalah mati syahid. Sedangkan mati syahid gugur di medan perang itu jaminannya sor. Yang selamat dari perang itu bahagia dan bangga. Kenapa? Karena tidak sedikit gonimah harta rampasan dari orang kafir. Tidak hanya itu, termasuk tidak sedikit tawanan-tawanan tentara kafir yang diboyong oleh umat Islam. Nah, pulang dari Badar, nyampailah ke Madinah. Rasul merasa bingung, mau diapain ini tawanan. Tuh, akhlak Rasul. Solusinya akhirnya itu Kangjeng Nabi manggil dua sahabat. Satu Sayyidina Abu Bakar, yang kedua Sayyidina Umar. Pertama, wahai Abu Bakar, kata Rasul, bagaimana pendapatmu tentang ini tawanan? Apakah pulangkeun lagi kaditu? Bebaskeun apa bunuh apa balangkeun? Nyawa balangkeun, buang. Balangkeun bagi orang ini geus nyaho atau mau bahasa Jerman ya. Tuh. Jawaban Sayyidina Abu Bakar, ya Nabi Allah, kalau kau minta pendapatku, menurut pendapatku, karena ini tawanan masih banyak sepupu kita, masih kerabat-kerabat kita, pendapat saya lebih baik cik Sayyidina Abu Bakar, udah kita minta tebusan saja. Uang tebusannya buat dana kekuatan kita perang melawan orang kafir, dan kita doakan mudah-mudahan ya Rasul, mereka kafir-kafir yang tertawan ini mudah-mudahan mereka mendapatkan hidayah dari Allah, mereka memeluk agama Islam. Itu pendapat Sayyidina Abu Bakar. Umar Cikanjeng Nabi, bagaimana pendapatmu? Nah, ini Umar mah kos urang Taman Walet. Kumaha cek Umar? Cek Sayyidina Umar, ya Rasulullah, saya bersumpah demi Allah. Tuh, Sayyidina Umar percis kurang Taman Walet. Saya tidak setuju dengan pendapat Bakar. Lalu bagaimana kata Rasul pendapatmu ya Umar? Kalau kau ya Rasul mengizinkan, aku akan cabut pedang dengan Sayyidina Ali, aku akan penggal semua itu lehernya kafir. Tuh, Sayyidina Umar percis ke orang Taman Walet. Cekang tegangnya tegang. Ini saya cerbannya seperti ini, makanya lamun kaget tinggalkan. Makan tadi ke panitia masalah manggil aing, lain aing tukang ceramah lain. Kita mengimpiti mana berita orang Cimuli datang ke imah. Oh yo. Aduh, emang kenapa ya Umar? Kangjeng Nabi, ya Rasul, mereka benghar, hartanya banyak, pasti akan ditebus oleh mereka. Tuh. Tapi perlu ingat ya Rasul, bahwa harta yang mereka miliki itu sebagian dari dirampas dari kita orang Muslim. Ulah katipu ya Rasul. Tuh Sayyidina Umar. Betul tebusannya buat kita dana kekuatan Islam.
Tapi ya Rasul, kalau mereka tebus lalu mereka kita kembalikan ke mereka, mereka nanti akan menyusun strategis, menyusun kekuatan, lalu balas dendam. Ini malapetaka besar ya Rasul. Tuh Sayyidina Umar. Tetapi yang diambil pendapat itu tetaplah pendapat Sayyidina Abu Bakar. Betul, setelah perang Badar tahun ketiga Hijriah terjadilah perang Uhud. Paham? 1000 umat Islam melawan 3000 kafir. Kekalahan berada di umat Islam. Betul gambaran Sayyidina Umar seperti itu. Makanya esok harinya Rasul berkunjung, Sayyidina Umar esok harinya berkunjung lagi ke rumahnya Kangjeng Nabi. Kangjeng Nabi sedang kongko dengan Sayyidina Abu Bakar. Mereka berdua sedang menangis. Ditanya ku Sayyidina Umar, ya Rasul, ya sahabatku Abu Bakar, kenapa kalian menangis? Kenapa? Apa saya punya salah apa bagaimana? Apa kata Rasul? Ya Umar bin Khattab, betul pendapatmu Umar. Baru saja malaikat Jibril turun menyampaikan teguran dari Allah bahwa keputusan saya ini adalah salah. Makanya terjadilah perang Uhud. Paham gak ngomong saya ini? Paham gak? Waduh, bisa nyambung ya? Nyambung tuh? Udah. Kembali kepada akhlak Rasul. Seorang nabi, seorang rasul, tapi mereka tidak merasa bangga aku rasul, tetap rendah hati dan selalu dia musyawarah apapun bentuknya, sekecil apapun, tetap Rasul tidak pernah putus dari musyawarah. Terakhir, apalagi akhlak Rasul, ia perlu dikanyahokeun dia ku bapak-bapak. Rasul tak pernah melupakan jasa dan pengorbanan seorang ngomong siapa? Tak pernah. Rasul tak pernah dia melupakan jasa dan pengorbanan istri. Meskipun istrinya sudah lama meninggal. Nih, memasuki tahun 621 Masehi, menjelang setahun beliau hijrah ke Madinah, Rasul sedang berduka cita yang amat mendalam. Kenapa? Ditinggalkan kedua orang yang beliau cintai. Siapa itu? Pertama ditinggalkan oleh oleh Abi Thalib, dan yang kedua ditinggal oleh istri tercintanya Siti Khadijah. Berduka cita yang amat mendalam. Dan pada saat-saat itulah Rasul sering duduk menyendiri, terbayang, dan selalu itu datang kebaikan dan jasanya istri. Tiba-tiba datanglah Siti Aisyah. Ya Rasul, iya tengah peting ulah diuk di luar. Keur mikir kenaon sih ya Rasul? Kayaknya ada yang dipikirin. Apa kata Rasul? Ya betul Aisyah, saya sedang teringat sama Siti Khadijah. Cik Sayyidina Aisyah, tentu salah. Enggak. Yang diingetin kan istri yang hidup, yang mati mah udah ikhlasin aja ya Rasul, kata Siti Aisyah. Tapi apa kata Rasul? Hei Aisyah,
sepanjang hidupnya Khadijah tidak sedikit jasa dan pengorbanannya, hartanya habis semua itu diberikan kepadaku demi untuk tegaknya agama Islam. Bagaimana aku bisa melupakan begitu saja? Tidak, Aisyah. Tuh, inilah akhlak Rasul. Lama Siti Khadijah wafat, tapi Rasul tak pernah melupakan jasa dan istrinya. Beda dengan orang gembor, borok-borok nginget jasa pengorbanan istri yang udah meninggal. Yang masih hidup aja sering dilupakan. Betul nggak, Bu? Oi, betul. Ya. Ayo. Apa jasa istri? Banyak. Sebab tugas istri dua, taat kepada Allah, taat Rasul, taat kepada suami, itu saja. Masak kanyahukeun ku kaum Adam, masak itu kewajiban suami. Ayo sia. Ya. Nyuci pakaian itu kewajiban ngurus anak kewajiban sampai netein pun adalah kewajiban cik urang taman walet kumaha neteuna janusuk netekan mah adalah istrinya. Ini kan enggak repot, ibu-ibu udah netein anak suami, suaminya juga ikut nete, kan ribet urusan. Ada enggak? Ada. Ngaku sih, ngaku. Ada. Masya Allah. Suaminya rokoknya Samsung, poting tukeran jeng anak nete. Suami belah kanan, anak belah kiri. Giliran tuker anak ke belah kanan, cik anaknya kok bau Samsung ya? Ada. Pas lama-lama itu anak karena lama sering gantian sama suaminya kena plek. Nyaplek. Plek. Nyaho teh plek. Ya lamun kolot mana karena Pak paru-paru. Dibawalah ke dokter. Cik dokter, Bo, orang yang kena paru-paru biasanya perokok. Ini bayi ibu memang suka dikasih rokok. Cik ibu-ibu dah dokter atau kira-kira sih piraku main kasih rokok atuh dengekeun orang yang kena paru-paru biasanya itu kan perokok. Ini emang perokok anak ibu. Karak ingat pemajikan horeng bapana budak sok gantian yo. Ada. Tuh saya jelasin Pak. Kenapa netein itu kewajiban suami? Padahal kan cai susuan kan? Maksudnya ya aing nanya ya ke bapak-bapak. Sok pernah mayar ki susun teu? Ya, urang Cimeuli dengekeun.
bapak boga tanah gitu kan, terus di tanaman mangga, terus mangga itu tumbuh, sok disebutkan boga tanah apa boga Pak Ustad? Boga Ustad kan? Ibu itu ibaratnya tanah, yang menanam siapa? Suami. Berarti anak bukan anak istri, anak bapak. Paham tuh ngomong saya? Makanya kewajiban nete itu sebetulnya adalah suami. Oh, karena suami nggak ada air susunya, secara agama kudu nanyakeun bu, dibayar ulah. Agama mah kitu, ngeun lamun cenah eta pamajikan minta dibayar nyar deui bae pamajikanana. Bu, nyuci kewajiban, masak kewajiban, ngambil air kewajiban, ngurusin anak kewajiban. Ibu mah taat kepada Allah dan Rasulnya, taat kepada geus lamun salaki ditah nyuci atuh ibu. Loh, kan katanya toh sekali ngagiles butak, setiap itu balikan sikat itu akan dijadikan amal ibadah suami, digantikan oleh gede pahalanya bu. Ulah kos kieu bu, ambilin makan nyokot sorangan udah bu, ini haus bikinin kopi, kos tuh bisa nyiun kopi pak, nyiun sorangan abo udah. Nih dengerin, Rasul selama rumah tangga dengan Siti Aisyah tak pernah Rasul menyuruh apapun kepada Siti Aisyah. Ingat suami, tak pernah. Kenapa? Nah, suatu saat Kangjeng Nabi bawa gelas mau bikin kopi sendiri, kelihatan oleh Siti Aisyah. Langsung itu Siti Aisyah bangun mengejar Rasul, merebut itu gelasnya. Ya Rasul, aku mohon maaf, lupa enggak saya bikinin kopi, inilah saya bikinin. Tuh kenapa Rasul tidak pernah menyuruh Siti Aisyah apapun? Karena Siti Aisyah paham. Paham kan? Ya Allah, ya Rabbi. Begitulah. Hadirin hadirat jemaah rahimakumullah, masih banyak cerita akhlak Rasul. Belum lagi Rasul berangkat ke Taif, dari Taif apa hasilnya, terus kemana lagi, hijrah, panjang ceritana. Engke baik lamun sia ngabutuhkeun ka aing atuh panggil, aing cager panjang umur gitunya. Kuarima ieu geus penting, cuma aya iya engke pamping ieu masalah watnya. Mohon salawat. Hadirin hadirat jemaah rahimakumullah, kiai sama kiai, ulama sama ulama, ahli Allah dengan ahli Allah, ini ada perbedaan derajatnya di sisi Allah. Ulama ilmunya sama ilmunya, tapi ibadahnya ada yang berbeda. Ada ulama tahajud tiap malam tak pernah dia berhenti, duha, sunnah, lain dan sebagainya selalu dia kerjakan. Tapi pelitna eta kiai naudzubillah min.
Aya kiai tipeting molor, aya bola nonton bola, aya tinju tidak pernah ketinggalan, subuh terkadang dikodok. Kiai tapi dermawannya sangat luar biasa, dermawannya sangat luar biasa. Maka di sisi Allah derajatnya masih tinggian tukang nempo bola. Ini derajat sodakoh. Kenapa? Tantangannya jurigna loba. Tadi ge geus dibahas salaki neuk mere 500.000 pamajikan ngameh. Nu mantakan sodakoh itu derajatnya gede. Henteu pamajikan neuk mere kos kitu ngalarang, ada bisikan iblis. Ngasih mau 500.000 sama panitia, cik iblis, sia benang sabara poe eta sia lembur gawe neuk dibikeun kabeh mah. Sok cik iblis ya, areta anak sia isuk neuk sakola neuk di mana duitna? Geus 100.000 bae cik iblis. Tuh. Karti. Makanya tertera dalam Al-Qur'an, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jin. Ada yang ngarecok-recok di pamajikan, neuk 500.000 dicegah ku pamajikan, pamajikan henteu ngalarang, tapi bisikan jin 100.000 bae mang. Tuh tantangan itu sodakoh berat. Makanya derajatnya kiai adu teu tahajud teu tadaun tapi dermawan, ini derajatnya di sisi Allah itu lebih tinggi. Ya, nek cerita sakedeung, nek adengekeun teu? Pak, terakhir. Aya kiai kadatangan tamu. Kiai teh boga kotok jago. Tahu? Ayam jago itu ayam yang paling disenangi oleh kiai. Datang tamu, hayang dibere duit gede eta ku tamu, tampiling tak kieu kos itu tah. Nyarita, mang cik Quran lan tanalul birra hatta tuhibbu bimatub, tidak akan menjadi bakti amal ibadahmu kecuali kau mengimpakkan hartamu yang kau cintai. Katita, halo, tah kiai teh ngomong katamu, cik bahasa orang teh mah kieu, pokona mah maneh lamun hayang pahalanya besar di sisi Allah, sodakokan, impakkan apa harta yang kau cintai. Kadenge ku pamajikanana. Cik pamajikana, ya kotok teh anu dipikaresep ku kiai ku salaki aing, ieu kotok dipecit eta kotok. Sudah artinya sudahnya? Paham gak? Disembelih. Gitu kan. Terus dipasak sama is. Terus si adi naon kan? Dihidangkan kepada suami dengan tamu. Selesai makan, tamu pulang, saya suaminya keluar. Nama ayam. Nanya, "Bu, ayam bapak kemana?" Biasanya kalau tamu kurung langsung dia datang, ini kemana? "Pak, ayam tadi kan udah dimakan sama bapak." Dimakan? Iya. Kenapa? Disembelih sama ibu. Waduh. Kata istrinya kan, "Pak, kata bapak kan tadi ngomong, sedekah yang paling sempurna di depan Allah itu di mana harta yang kita cinta itu sedekah. Kan bapak kan senang sama ayam, makanya saya sembelih. Aing mah ngomong kos gitu kabatur goblok."
Tuh, itu kelas kiai. Kembali, makanya sodakoh itu lebih utama daripada ibadah-ibadah yang lain. Udah panjang lah ceritanya, bagaimana korun lain sebagainya. Oleh karena itu, ini panitia apa tadi butuhkan dana ya. Ya adalah sodakoh. Mungkin ibu udah siap bu? Ya, nggak usah dipilih, nyobol baik. gitu kan, nyawal baik. Dah, paksaan ya paksaan kan. Yang penting mah gede ikhlas, ngesletik teh ikhlas. Aduh ribet ya tak, gitu kan. Yuk siapkan ibu-ibu, siap, bapak-bapak. Yuk sambil kita menekan keliling, kita baca salawat. Ya, para jamaah, mari kita bersolawat kepada para panitia untuk mengedarkan kotak ya. Ya mudah-mudahan yang disampaikan sama guru kita Abah Haji Anta gede tapi ikhlas. Yuk bu, kita sama-sama bersolawat lagi, yaitu salawat busra. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busra salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa li jami'i masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina mi yaumi hada illa yaumil akhirah. Allahumma salli lim ala sayyidina Muhammadin sahibil busra salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa li jami'i masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina mi yaumi hada illa yaumil akhirah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busra salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa li jami'i masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina mi yaumi hadza illa yaumil akhirah. Dirauba kata Al Haji juga, kalau saya pilih-pilih. Udah bu? Oh belum? Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busra salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa li jami'i masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina bi yaumi hada illa yaumil akhirah. Alhamdulillah sudah selesai pada panitia, mudah-mudahan
Ibu-ibu hadirat jamaah rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, wa ma akfatum min syai'in fa huwa yukhlifuh. Apapun yang kita infakkan untuk di jalan Allah, itu semua akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu mudah-mudahan infak sedekah ibu bapak yang pada malam ini keluarkan, apalagi malam ini kita sedang memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan semua itu menjadikan catatan ibadah dan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ceramah atau tausiah malam ini inilah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan kita lanjutkan acara ini setelah pesan-pesan berikut ini. Bila taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.